Perkenalkan, nama saya Febriana Sonia Sigalingging, NIM D1A020056. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lipid yang dikelompokkan ke dalam golongan lilin dan terpen berdasarkan kemiripan struktur kimia. Tugas ini merupakan mata kuliah dari biokimia tanaman dengan dosen pengampu Ibu Trias Nopita SPMSI. Baiklah, untuk pengertian lilin menurut Suharsono Martoharsono, lilin adalah senyawa yang terbentuk dari ester asam lemak berantai panjang yang jenuh dan tidak jenuh dengan alkohol bukan gliserol, atau ester asam lemak dengan alkohol monohidrat atau monohidroksi dengan bobot molekul lebih besar daripada gliserol. Pada umumnya asam lemaknya adalah palmitat dan alkohol yang mempunyai atom C sebanyak 26 sampai 34. Contohnya adalah mirisil palmitat. Contoh lainnya yaitu setialkohol dan mirisi alkohol. Lilin dapat diperoleh dari lebah madu atau mirisil palmitat dan ikan paus atau lumba-lumba spermaceti. Proses terbentuknya lilin merupakan suatu proses esterifikasi antara asam, lemak, dan alkohol berantai panjang sehingga sifat lilin yang pertama tidak larut dalam air atau hidrofobik tetapi larut dalam pelarut organik. Yang kedua tidak mudah terhidrolisis seperti lemak. Yang ketiga tidak terdegradasi oleh enzim yang menguraikan lemak. Yang keempat tidak memiliki nilai nutrisi. Yang kelima tidak berfungsi sebagai bahan makanan. Adapun kegunaan lilin yaitu yang pertama berfungsi sebagai lapisan pelindung terhadap air. Yang kedua dipakai sebagai pelindung kulit dan bulu, pelindung daun dan buah atau sebagai sekresi. Lilin diklasifikasikan menjadi lilin sebenarnya atau true access dan senyawa seperti lilin. True access yang pertama lilin lebah yaitu komponen utama mirisil palmitat. Yang kedua ester kolesterol yaitu lanolin atau wax-like compounds, yaitu campuran kompleks yang mengandung kolesterol bebas dan teresterifikasi, misalnya kolesterol palmitat. Hasil kolesterol ini dapat bercampur dengan air sehingga dapat dijadikan salep untuk obat atau bahan kosmetik. Yang ketiga, carnauba wax. Lilin ini mengandung ester mirisil serotat. Ester ini merupakan bahan penting pada semer sepatu dan penggosok cat mobil karena lilin ini dapat membuat bahan yang digosok menjadi mengkilat. Yang keempat, spermaceti. Spermaceti merupakan suatu cairan yang terdapat pada bagian dalam beberapa jenis ikan paus, yaitu setil palmitat. Apabila ester ini didinginkan, spermaceti akan membentuk hablur dan banyak digunakan sebagai bahan kecantikan. Banyak tanaman memiliki daun dan buah dengan lapisan lilin untuk membantu mencegah kehilangan air dan melindungi tanaman dari serangan binatang pengganggu. Pada tumbuhan, lilin terjadi dalam bentuk butiran seperti dalam brassica dan dianthus atau sebagai batang seperti sakarum. Lilin juga disimpan dalam bentuk kepingan atau sisik. Lilin pada daun dan buah juga penting untuk mengurangi kebasahan permukaan. Beberapa campuran lilin gagal membentuk kristal dan mungkin membentuk lapisan yang berminyak dari kepingan pipi yang tidak teratur di atas permukaan kutikula, misalnya pada buah apel. Beberapa hewan juga memiliki bulu berlapis lilin untuk pelindung dari air. Tidak seperti kebanyakan waxing, kotoran telinga terdiri dari fosfolipid dan ester kolesterol. Yang kedua, terpen. Terpen merupakan senyawa hidrokarbon yang terdapat pada semua tanaman, hewan, serangga, dan hewan laut atau kandungannya sedikit. Terpena merupakan suatu golongan hidrokarbon yang banyak dihasilkan oleh tumbuhan dan terutama terkandung pada getah dan vakuola selnya. Pada tumbuhan, senyawa-senyawa golongan terpena dan modifikasinya, terpenoid merupakan metabolit sekunder. Perbedaan antara terpen dan terpenoid. Terpena memiliki rumus dasar C5H8 kali N, dengan N merupakan penentu kelompok tipe terpena. Modifikasi terpena atau disebut terpenoid berarti serupa dengan terpena, adalah senyawa dengan struktur serupa tetapi tidak dapat dinyatakan dengan rumus dasar. Kedua golongan ini menyusun banyak minyak atsiri. Struktur kimia terpenoid. Secara struktur kimia terpenoid merupakan penggabungan dari unit isoprena, dapat berupa rantai terbuka atau siklik, dapat mengandung ikatan rangkap, gugus hidroksil, karbonil ataupun gugus fungsi lainnya. Klasifikasi terpenoid ditentukan dari unit isopren atau unit C5. Biosintesa terpenoid terjadi karena 3 reaksi dasar, yaitu yang pertama, pembentukan isopren aktif berasal dari asam asetat melalui asam mevalonat. Yang kedua, penggabungan kepala dan ekor 2 unit isopren akan membentuk mono, sesqui, disester, dan politerpenoid. Yang ketiga, penggabungan ekor dan ekor dari unit C15 atau C20 menghasilkan triterpenoid dan steroid. Berikut klasifikasi terpenoid. Berikut biosintesis golongan terpenoid. Lanjutan dari biosintesis. Fungsi terpenoid: yang pertama sebagai pengatur pertumbuhan, yang kedua sebagai antiseptik, yang ketiga sebagai tumbuhan obat untuk penyakit, yang keempat sebagai hormon pertumbuhan tanaman, yang kelima sebagai antivedan, hormon antimikroba, antibiotik, dan toksin. Manfaat terpenoid: pertama penghasil karet, kedua keratonoid memberikan sumbangan terhadap warna tumbuhan dan juga diketahui sebagai pigmen dalam fotosintesis. Monoterpen dan sesquiterpen juga memberikan bau tertentu pada tumbuhan. Terpenoid memegang peranan dalam interaksi tumbuhan dan hewan, misalnya sebagai alat komunikasi dan pertahanan pada serangga. Yang terakhir, beberapa terpenoid tertentu yang tidak menguap juga diduga berperan sebagai hormon seks pada fungus.
Sifat umum terpenoid, sifat fisik. Dalam keadaan segar merupakan cairan tidak berwarna. Jika tidak teroksidasi, warna akan berubah menjadi gelap. Mempunyai bau yang khas, indeks bias tinggi, kebanyakan optik aktif, kerapatan lebih kecil dari air, larutan dalam pelarut organik, yaitu ether dan alkohol. Sifat kimianya yaitu senyawa tidak jenuh atau rantai terbuka ataupun siklik. Yang kedua, isoprenoid, kebanyakan bentuknya kiral dan terjadi dalam bentuk enantiomer. Beberapa contoh terpenoid dapat kita lihat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika pun ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.